Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu sallam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina nabiyina habibina syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala kegiatan aktivitas kita, khususnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, menjadikan semua aktivitas kita dilandasi dengan niat ibadah sehingga semuanya bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah karya daripada Imam Al-Bid'ah wal Irsyad Hayy Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu arda nafa'ana bi ulumihi fid dharain ya amin. Kemudian yakni dalam kitab Nasaihud Diniyah terakhir tentang masalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Itu penjabaran beliau atas surah Ali Imran surah ketiga ayat 102. Dan ayat itu sebagaimana sudah beliau bahas bahwa meninggal dalam keadaan muslim ini adalah permintaan dari setiap orang-orang yang soleh. Bahkan di Quran beberapa para nabi itu meminta supaya diwafatkan dalam keadaan muslim. Tidak terkecuali seperti Nabi Yusuf alaihissalam, beliau dalam doanya anta wali di akhir surat Yusuf, anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wal hikni bis salihin, kaulah pelindungku ya Allah di dunia dan di akhirat, maka wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kelompokkan aku, susulkan aku kepada orang-orang yang soleh, sebagaimana dalam akhir surat Yusuf. Begitu juga Nabi Allah Yaqub alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan seterusnya. Banyak permintaan para nabi-nabi itu untuk diwafatkan dalam keadaan muslim, padahal mereka adalah para rasul, para nabi-nabi Allah. Maka lebih patut lagi kita untuk meminta itu. Namun tidak cukup meminta. Di situ Al-Habib Abdullah Haddad memberi nasihat pada kita. Qala radhiyallahu anhu wa 'alal insani al-ijtihad fi irdi islami. Seperti biasa saya akan membaca dari teks kitab aslinya, saya akan terjemahkan, bisa disimak di terjemahannya itu. Ya mungkin terjemahnya tidak letterlock dengan seperti yang ada di situ ya. Wa 'alal insanil ijtihad fi hifdzi islami, dan wajib atas manusia untuk berijtihad, bersungguh-sungguh untuk menjaga keislamannya. Wa taqwiyatihi, wa taqwiyatuhu, dan wajib bagi manusia untuk memperkuat keislamannya. Bi fi'li ma umira bih, dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya. Diperintahkan oleh Allah min ta'atillah, kepada dia berupa ketaatan pada Allah Ta'ala yang maha luhur. Ya, menjaga keislamannya, memperkuatnya dengan istiqomah, berupaya untuk melakukan apa? Ketaatan pada Allah. Fa inal mudayyi' li awamirillah, sebab orang yang menyia-nyiakan kepada perintah Allah Ta'ala, muta'aridun lil mauti ala ghairil Islam, dia akan menyeret dirinya kepada kematian kepada atas selain Islam. A'udzubillah min dzalik. Orang yang menyia-nyiakan perintah Allah, menggampangkan perintah Allah, mengentengkan perintah Allah, itu bisa menyeret dirinya untuk meninggal ala ghairil Islam, di luar daripada Islam. Na'udzubillah. Fa inna tarkahu lidzalik. Sebab kenapa kok bisa begitu? Karena meninggalkannya orang itu akan hal itu, akan perintah Allah tadi, itu dalilun, itu merupakan dalil, petunjuk
alastihanatihi, atas menganggap entengnya orang tersebut, si mudayyi tadi, bihaqqid dini, terhadap hak agama, walal istighfafi, dan menganggap ringannya si orang tadi. Ya. Kenapa? Kok bisa melalaikan perintah Allah, menyanyikan perintah Allah, kok bisa menyeret orang kepada meninggal kepada di luar Islam? Ya itu tadi. Karena meninggalkan perintah Allah berarti itu kan menunjukkan dia menganggap remeh agama Allah itu. Menganggap enteng agama Allah. Falyahdharil muslimu min dzalika wa yatal hadari, maka hendaknya mewaspadai siapa muslim dari hal seperti itu dengan puncaknya kewaspadaan, dengan betul-betul waspada. Jangan sampai dia terjerumus pada sifat yang seperti itu tadi. Na'udzubillah, sebab akan menyeret dia pada meninggal di luar Islam. Na'udzubillah. Wa alaihi aidan, dan juga wajib atas muslim juga, atas insan tadi, an yujanibal ma'asiyah wal atham, untuk menjauhkan diri daripada maksiat-maksiat dan dosa. Fa innaha tudhiful islama, karena sesungguhnya kemaksiatan itu melemahkan Islam, dan tuhinuhu, ya, membuat lemah Islam itu tadi, tuzalzil qawaidahu, menggoncangkan dasar-dasar Islam, menggoncangkan pondasi Islam, maksiat itu tadi. Tu'arridu lisalbi indal maut, bahkan maksiat itu bisa menyeret orang itu tadi, yang pelaku maksiat tadi, untuk salb, dicabutnya keimanan ketika kematian. Na'udzubillah min dzalik. Kama waqa'a dzalika wal iyadzu billah likatsir minal mulabisin alha, sebagaimana terjadi hal itu, yakni tercabutnya iman tadi karena orang itu terlalu terjerumus kepada kemaksiatan sehingga melemahkan Islamnya sampai dicabut dalam keadaan kematian itu dari Islamnya. Na'udzubillah. Kama waqa'a dzalika, sebagaimana itu terjadi, wal iyadzu billah likatsir minal mulabisin, kepada banyak orang yang mulabisin alha, yang sibuk untuk bermaksiat, wal musirrina alaiha, dan orang yang terus menerus bermaksiat. Ya bukan berarti ini memutus asakan orang. Ya namanya orang itu pasti tidak luput dari dosa, kita manusia. Tapi yang paling bahaya itu segera sadar kalau ini dosa. Dia sadar ini kesalahan, dia taubat pada Allah SWT. Bukan malah terus menerus dalam kemaksiatan itu, atau menganggap remeh, mengentengkan maksiat itu. Na'udzubillah. Wa bi qoulihi ta'ala, dan itu rawan untuk istidraj, untuk ditarik oleh Allah ke perlahan-lahan ke arah kebinasaan. Ke arah kebinasaan. Dan istidraj itu artinya menarik secara pelan-pelan. Dan penyebab maksiat ini, istidraj ini yang paling parah dari antara penyebab kemaksiatan. Ada dari setan, ada dari nafsu, ada maksiat itu langsung dari Allah, keinginannya itu. Itu yang berupa istidraj. Itu yang Allah bilang dalam firman-Nya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, di akhir surat Al-A'raf. Kami akan tarik mereka perlahan-lahan ke arah kebinasaan dari jalan yang mereka tidak ketahui. Dari jalan yang mereka tidak ketahui, Allah tarik ke arah kebinasaan. Kenapa? Ya itu tadi, istidraj itu bisa datang kalau seorang itu meremehkan dosa, untuk meremehkan maksiat. Dia satu melakukan maksiat satu kali, dia remehkan. Maka bukan dia malah tobat atau sadar bahwa itu maksiat, dia tobat, malah dia remehkan, dia anggap enteng. Alhamdulillah, akhirnya itu mengundang keinginan untuk maksiat kedua kali. Maka Allah campakkan pada hatinya keinginan untuk maksiat kedua kali. Terus begitu. Yang kedua, menganukan kepada yang ketiga, menyeret pada yang ketiga. Terus begitu, dia masuk lingkaran setan sehingga, na'udzubillah, kalau betul-betul bukan dari hidayah dari Allah yang menggebrak dia keluar dari lingkaran setan itu, dia akan terus begitu sampai meninggal dunia dalam keadaan, na'udzubillah, min dzalik, seperti itu. Makanya dikatakan dalam sabda Rasulullah SAW, al-ma'asi baridul kufur, maksiat itu pos-pos yang mengarah kepada kekafiran. Maksiat itu pos-pos yang mendekatkan orang kepada kekafiran. Wa bi qouli ta'ala, juga dalam firman Allah Ta'ala, tsumma kana aqibatal ladzina asa'u su'a an kadzdzabu bi ayati la yakunu bi yastahzi'un. Surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 10. Kemudian tsumma kana aqibatal ladzina asa'u, kemudian menjadi akibat orang-orang
Yang asa'u berbuat baik itu adalah as-su'a. Adalah sesuatu yang terburuk. Ya. Angkadzabu, kenapa penyebabnya mereka mendapat akibat buruk itu? Kesudahan orang yang berbuat buruk itu adalah as-su'a. Kesudahan orang yang berbuat maksiat itu adalah keburukan pula. Kesudahannya adalah keburukan. Kesudahan orang yang berbuat maksiat adalah keburukan. Kenapa? Angkadzabu bi ayatillah. Akhirnya mereka dari asalnya dari kemaksiatan, mereka terseret untuk mendustakan ayat-ayat Allah, wa kanu biha yastahzi'un, dan mereka mengejek, mengolok-olok ayat-ayat Allah SWT. Akibat dari kemaksiatan terseret kepada kekafiran. Nauzubillah. Makanya sehingga para solihin, ya, itu maya dulu ala dzalik itu. Dalam firman Allah itu ada sesuatu yang menunjukkan atas hal itu. Atas bahwa pemaksiatan itu lama-kelamaan bisa menyeret orang kepada kekafiran. Itu dalam ayat tadi. Maka akibatul ladzina asa'us su'a an kadzabu bi ayatillah. Kesudahan orang-orang yang berbuat buruk itu adalah keburukan juga, yaitu mereka nanti akan lama-lama akan mendustakan ayat-ayat Allah SWT. Ya. Fata'ammalhu, maka renungkanlah firman Allah itu tadi, wa khudh nafsaka bimtithali awamirillah. Tariklah nafsumu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, wajtinabi maharimih, dan menjauhi yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wa in waqa'ta fi syai'in, dan apabila kau terjatuh pada sesuatu minha, daripada ma'asi, daripada maharim yang diharamkan oleh Allah tadi, fatub ilallahi ta'ala minhu, maka taubatlah kau kepada Allah Ta'ala minhu, darinya, dari syai', dari sesuatu yang berupa maksiat tadi. Wahdhar kullal hadri, dan waspadalah dengan segenap kewaspadaan, minal israri alaih, daripada terus menerus atas sesuatu berupa yang haram tadi. Itu yang kita jelaskan. Kalau memang orang terjerumus, namanya manusia pasti. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi illal lamam, yang Allah sebutkan dalam surah An-Najm. Ya. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar kecuali lamam. Lamam itu menurut para ahli tafsir adalah dosa-dosa yang kecil, yang memang manusia itu hampir boleh katakan sulit untuk menghindar dari dosa-dosa seperti itu. Jadi orang beriman, bertakwa itu Allah sifati di surah An-Najm bukan orang yang tidak punya dosa sama sekali, karena itu maksum. Para nabi yang terpelihara dari dosa, atau mahfuz, para wali yang mahfuz, yang terpelihara dari dosa. Bedanya kalau maksum terpelihara dari kemungkinan untuk berbuat dosa, itu sudah Allah tutup. Kalau mahfuz para wali itu, namanya wali kan manusia juga, dia punya nafsu. Tapi karena dekatnya kepada Allah, sudah tenggelamnya di dalam ketaatan pada Allah, sehingga seolah-olah keinginan untuk berbuat maksiatan itu sudah terkalahkan. Dengan kemungkinan bisa saja secara manusiawi dia seandainya dia terjerumus, tapi itu tidak terjadi. Lain sama maksum. Kalau maksum tidak mungkin. Karena gimana para nabi terjerumus pada dosa, gimana umatnya kalau nabinya saja. Kan gitu. Itu bedanya maksum sama mahfuz. Itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah, maksum itu bagi para wali, mahfuz itu bagi para maksum bagi para nabi, mahfuz itu bagi para wali. Tapi orang mukmin secara umum Allah sifati di surat An-Najm tadi bukan orang yang tidak berdosa, tapi Allah bilang alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi illal lamam. Orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar kecuali lamam. Yang memang mereka sulit untuk menjauh. Ya bukan berarti kita menggampangkan dosa, tapi ada beberapa dosa yang memang kadang sulit kita menjauhkan diri. So, menjaga pandangan pada zaman ini juga sulit. Oleh ke sana, oleh ke sini, bodoh, sami mawon. Ya, ngalor ngidul ngetan ngulon yo pancet ketok. Sulit. Bahkan kadang internetnya kita guna internet yang maunya asalnya untuk ketaatan, kebaikan, ya ada saja yang muncul macam-macam. Itu jebakan setan itu. Ya. Ilal lamam. Jadi Allah mensifati orang yang beriman itu bukan berarti tidak berdosa, tapi mereka menjauhkan dosa dari dosa besar yang jelas-jelas maksiat, kecuali lamam yang memang mereka sulit untuk menghindar. Dan itu mereka bukan sengaja untuk terjerumus pada itu. Tapi ketika itu pun mereka taubat. Ya, innal baka wasi'ul maghfirah. Setelah itu Allah mengabarkan bahwa dia itu luas ampunannya. Maka yang baik itu adalah itu tadi. Ketika terjerumus langsung dia sadar, oh ini salah. Langsung dia istighfar.
Walaupun kadang nanti berapa saat lagi dia terjerumus lagi pada kemaksiatan seperti itu umpama. Tapi yang penting jangan, ya bukan menggampangkan, tetapi jangan sampai dia terus musirrina tadi yang sebut terus menerus dalam maksiat. Ya. Tanpa dia sadar bahwa itu suatu kemaksiatan. Hobi qauli ta'ala itu. Dalam firman Allah SWT tadi. Wala tazalu sa'ila minallah husnal khotimah. Jadi yang pertama tadi langkahnya kata Habib Abdullah Haddad tidak cukup kita berdoa tawafani musliman, tidak cukup. Tapi jaga Islammu kata beliau. Dengan cara apa? Tadi beliau sudah memberitahu kita. Dengan cara selalu upaya istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dengan menjauhkan diri sebisa mungkin dari kemaksiatan, sebab itu dapat melemahkan keislaman seseorang. Langkah berikutnya kata Habib Abdullah Haddad, wala tazal sa'ila minallah husnul khotimah. Hendaknya senantiasa kau meminta kepada Allah husnul khotimah. Langkah berikutnya selain kita upaya, ya upaya apa? Untuk melakukan ketaatan, upaya untuk terus menjauhkan diri dari kemaksiatan. Langkah berikutnya selalu memohon pada Allah husnul khotimah. Bukan balagona. Dan sungguh telah sampai kepada kami riwayat anna syaitana. Apa sesungguhnya syaitan itu la'anahullah, yang dilaknat oleh Allah. Yaqulu berkata syaitan, qasama dhuhri alladhi yas'alullaha ta'ala husnal khotimah. Qasama dhuhri, telah mematahkan punggungku kata syaitan. Siapa? Alladhi yas'alullaha, orang yang meminta kepada Allah Ta'ala husnal khotimah. Orang minta kepada, selalu minta pada Allah husnul khotimah kata setan, itu seolah-olah mematahkan punggung saya. Maksudnya patah punggung itu kan orang capek kerja berat, itu kan merasa seolah-olah punggungnya copot ini. Maksudnya apa? Setan itu sudah kerja susah payah, dia tidak tertipu, dia malah minta sama Allah husnul khotimah, itu maksudnya. Qasama dhuhri, telah mematahkan punggung saya orang yang meminta husnul khotimah. Pikirnya setan sudah capek-capek saya goda. Akhir-akhirnya dia minta husnul khotimah. Habis saya punya, kata setan, kerjaan atau usaha tadi yang sudah copot punggung saya, sudah capek. Ya. Kata setan begitu. Aqulu, saya berkata, mata yujabu hadza bi amalih. Akhafu an qatfatin. Saya berkata, kapan ujub orang ini dengan amalnya? Saya takut anu qatfatin. Bahwasanya setan ini sudah mengerti bagaimana caranya menipu orang ini tadi. Jadi kapan dia ujub dengan amalnya? Dia tidak merasa ujub dengan amalnya. Walaupun banyak amal, dia tetap minta husnul khotimah. Karena dia merasa memang yang gak ada jaminan. Satu pun dari kita kan, kecuali Rasulullah SAW, para anbiya. Namun kita tidak ada jaminan. Repotnya kan itu. Rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Mamin dapat bil adillah Allah rizqu, sudah jelas. Allah jamin kita malah pontang-panting. Khotimah kita yang Allah belum jamin, kita tenang-tenang saja itu. Maka wali bingung, para wali itu ngelihat kita ini bingung. Sebagaimana kita bingung ngelihat wali itu kok tidak doyan dunia. Kita bingung ngelihat wali, wali juga ngelihat kita lebih bingung lagi. Iya. Yang sudah dijamin kita pontang-panting, yang belum dijamin kita tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja. Wa aktsir minal amdi wa syukri lillah. Perbanyaklah daripada hamd, pujian dan syukur kepada Allah atas nikmat Islam. Ini cara berikutnya. Jadi caranya menjaga Islam itu yang pertama tadi, terus istiqomah dalam kebaikan, ketaatan, sambil terus berusaha nafsu kita jauhkan dari kemaksiatan. Kemudian cara berikutnya tadi meminta husnul khotimah. Cara berikutnya lagi memperbanyak hamd dan syukur. Memperbanyak memuji Allah dan syukur lillah kepada Allah atas apa? Ala nikmatil Islam, atas nikmat Islam. Fa innaha a'dhamun ni'am wa akbaruha, sebab nikmat Islam itu adalah paling agungnya nikmat dan paling besarnya nikmat. Fa innallaha law a'ta dunya, sebab Allah Ta'ala seandainya Allah memberikan kepada kita dunia bihadzafiriha, dengan seisinya dunia ini Allah berikan pada kita. Abdan, diberikan pada seorang hamba. Allah berikan dunia dan seisinya kepada abdan, kepada seorang hamba. Wa mana'ahul Islam, lalu Allah mencegah dari hamba itu keislaman. Allah mencegah Islam dari hamba tadi. Lakana, pasti menjadi apa hamba itu? Ya, zalika, lakana zalika, pasti menjadi apa itu? Itu mencegahnya Allah akan keislaman tadi. Wabalan alaih, kecelakaan atas hamba tersebut. Walau atau Islam, sebaliknya seandainya Allah beri hamba tadi keislaman, wa mana'ahu dunia, sebaliknya Allah halangi dunia seisinya dari dia, tapi Allah beri Islam kepada hamba tadi, ya, lam yadurruhu dzalik,
maka hal itu tidak akan memberi madarat pada hamba tadi karena dia sudah punya Islam. Li'annal awal yamutu fayasiru ilan nar, sebab orang yang pertama yaitu orang yang diberi dunia tapi tidak diberi Islam, dia akan mati dan yasiru ilan nar, akan pergi ke neraka. Na'udzubillah. Sedangkan orang yang kedua, atsani yamutu fayasiru ilal jannah. Ya. Mati, dia akan pergi ke surga. Yang orang kedua tadi yang diberi Islam walaupun dicegah dunia tapi diberi Islam. Sing angel itu kita diberi pilihan sama Habib Abdullah ada dua, kita milih malah yang ketiga. Nih yo nek iso yo dunia yo saya Islam. Enggak ono deh kita apa. Ya, Habib Abdullah ada kan cuma milih kita dua. Kita malah milih yang ketiga. Lah iso beb yo sak dunia yo saya Islam. Angel tuturannya. Wa alaika alla tazal khaifan wajilan min sul khotimah. Ya, jadi seperti itu. Ya, masalahnya problem lagi kalau kita membaca paragraf itu tadi, kita kan tidak. Seringnya kita cuma syukur kalau ada fulus. Ini itu apa yang kita pakai, apa yang kita makan, alhamdulillah. Ya bagus daripada tinimbang ora syukur babar belas ya bagus. Si ono syukure, si ono alhamdulillah, ya masih yo tingkat syukure cuma sekedar alhamdulillah. Padahal kan syukur katanya para ulama itu kan sorful abdi ma'an amallahu alaihi lima khuliqali ajlih. Syukur itu adalah pendaya gunaan hamba akan seluruh yang Allah berikan kepada dia untuk tujuan hikmah, untuk apa Allah berikan semua itu tadi kan. Sesuai dengan tujuan yang Allah beri hamba itu untuk apa. Itu namanya syukur. Jadi bukan sekedar alhamdulillah, alhamdulillah itu bagian dari syukur, tapi bukan seluruhnya syukur alhamdulillah saja. Kan gitu. Ya susahnya kita cuma alhamdulillah ketika dapat nikmat yang zahir. Makanan, sandang, pangan, papan, duit, ya. Duit, doi, fulus gitu. Jadi itu yang baru kita alhamdulillah. Kan padahal di situ kata Habib Abdullah Haddad, hendaknya kamu mensyukuri nikmat iman dan Islam. Karena kan rumusnya kan sudah jelas, kita sudah hafal rumusnya, itulah in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku akan tambah kata Allah. Artinya, seandainya kita mensyukuri nikmat iman dan Islam, Allah pasti akan menambah kualitas iman dan Islam kita. Tapi kan kita tidak mensyukuri itu. Hanya Islam imannya pancet tetap seperti itu. Nih, jadi cara berikutnya menjaga keislaman selain tadi yang disebut sama Habib Abdullah Haddad. Yang pertama berupaya untuk ketaatan pada Allah. Sekaligus berupaya menjauhkan diri dari kemaksiatan. Kalaupun terjatuh dia harus cepat-cepat segera sadar kalau itu maksiat dan dia tobat pada Allah SWT. Kedua caranya Pak, meminta usul khotimah. Ketiga caranya memperbanyak hamdalah, memperbanyak puji Allah atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman, segala puji bagi Allah. Asbana ala fitril Islam. Kita tidak usah jauh-jauh kalau kita baca Wirdul Latif itu sudah tercover itu. Dan di situ ada ya kalimat asbana ala fitril Islam. Alhamdulillah ya Allah kami pagi hari ini tetap berada pada fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas, kami tetap berada pada kalimat ikhlas la ilaha illallah wa ala din nabiyina Muhammad SAW. Alhamdulillah kami pagi hari ini tetap berada pada agama Nabi Muhammad SAW. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman musyrikin. Tetap hamba ini tetap berada di pagi hari ini dengan millat Ibrahim, dalam ajaran Nabi Ibrahim, memakan musyrikin. Ya. Kemudian apa lagi? Kata beliau, wa alaika alla tazal khaifan wajilan min su'il khotimah. Ya. Sudah semua itu, kita sudah istiqomah berupaya untuk melakukan ketaatan, menjauhkan diri kemaksiatan. Sudah kita minta husnul khotimah terus, kita minta husnul khotimah, terus kita syukur atas nikmat iman Islam. Jangan lupa kata beliau, alaika alla tazal khaifan wajilan. Tetap kamu harus menetapi untuk kamu senantiasa takut dari su'ul khotimah. Kalaupun kita sudah melakukan itu semua, jangan sekali-kali merasa aman. Jangan sekali-kali merasa aman. Dan kita sudah lihat tadi di pembahasan sebelum ini sudah contohkan bagaimana permintaan para nabi ya, Nabi Yusuf tadi yang saya ulang tadi di awal, taufani musliman, tuh seorang nabi minta wafatkan kami, berarti kan seolah-olah beliau tidak merasa aman. Bagaimana kita? Harusnya kita lebih tidak merasa aman. Fa innallaha muqallibul qulub. Kenapa tidak merasa aman dari su'ul khotimah? Sebab Allah lah yang membolak-balikkan hati. Yahdi mayasya wa yudhillu mayasya. Dia memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, dia memberi kesesatan, menyesatkan siapa yang dia
Kehendaki, terserah, itu hak prerogatif Allah, tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Nah, dia membolak-balikkan hati, maka kita tidak merasa aman dari makar Allah, rekadaya Allah. Salah satu penyakit hati adalah merasa aman daripada rekadaya Allah. Wabil hadis sahih itu. Dalam hadis sahih dikatakan walladzi la ilaha ghairuh, kata beliau Abdullah. Di hadis sahih itu. Demi zat alladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tiada Tuhan sesembahan selain Dia. Inna ahadakum, sesungguhnya seorang dari kalian layak amal bi amalil jannah. Sungguh beramal seorang dari kalian dengan amal ahli surga. Hatta ma yakuna bainahu wa baina ila dzira'un, sehingga tidak ada antara dia orang itu dengan antara surga kecuali satu dzira', satu hasta. Orang sudah beramal dengan amal ahli surga, antara dia dengan surga tinggal satu hasta lagi. Fayasbiku alaihil kitab, ternyata mendahului atas orang tadi alkitab, ketetapan Allah. Ternyata ketetapan Allah berkata lain. Maksudnya orang itu sudah beramal ahli surga, ternyata ketetapan Allah orang itu akhirnya adalah buruk. Ya, fayamal bi amali ahli nar, akhirnya menjelang akhir umurnya berubah amalnya dengan amal ahli neraka, fayadkhuluha, maka orang itu masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, wa inna hadakum, sesungguhnya seorang dari kalian la ya'mal bi amali ahli nar, beramal dengan amal ahli neraka, hatta ma yakun bainu baina ila dhira', sehingga tidak ada antara dia dengan neraka kecuali satu hasta. Fa yasbiq al-kitab, lalu kedahuluan atas orang itu kitab, ketentuan Allah Ta'ala, yang mana Allah sudah menentukan dia termasuk ahli surga. Hanya yang asalnya amal ahli neraka, ternyata menjelang matinya berubah. Ya, fayamal bi amali ahli jannah, hanya dia berubah dan beramal dengan amal ahli surga. Fayadkhula, maka hanya dia masuk surga. Kan sering kita melihat orang gitu. Kadang ya, kita lihat orang yang rasanya rusak macam-macam, tiba-tiba Allah kasih hidayah menjelang akhir umurnya. Menang-menangi orang itu. Seperti itu. Tinggal berapa hari, tinggal berapa bulan, berapa. Subhanallah dia tobat. Misalnya preman, macam-macam dia lakukan. Terus tobat. Subhanallah, meninggal dalam keadaan ya husnul khotimah, dengan tanda-tanda yang. Sebaliknya ada orang amal ahli surga. Kok bisa begitu? Nah, disitulah. Kalau dicari hakikatnya semua Allah yang membolak-balikkan hati. Tapi kalau kita cari sababiahnya, barangkali amalan tadi yang amal ahli surga kok bisa tiba-tiba berubah menjadi amal ahli neraka. Bisa jadi kesusupan amalnya itu riya, ujub, sehingga akhirnya amal tadi naudzubillah tidak berimbas. Hanya dia terbalik lagi menjelang akhir umurnya menjadi amal ahli neraka, naudzubillah. Ya, seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW di satu peperangan di Bukhari diceritakan, ya, ada orang sangat sengit sekali berjihad di jalan Allah, sampai sahabat kagum sama orang itu, tapi Rasul mengatakan huwa min ahlin nar, dia masuk ahli neraka. Sahabat ya bukan tidak percaya, ngelihat gini hebatnya kok Rasul bilang ahli nar, apa ya? Iya, dia kepingin tahu. Para sahabat, satu orang sahabat kepingin tahu, hanya diikuti orang ini kemana dia. Saya ikuti orang itu, kata sahabat. Dia ke barat, saya ke barat, dia ke timur. Sampai akhirnya dia terluka dengan banyak luka sekali sekujur tubuhnya. Kata sahabat tadi yang bercerita, karena dia tidak sabar dengan lukanya, dia bunuh diri. Bunuh diri kan dosa, termasuk dosa besar. Maka langsung orang itu lari ke Rasulullah, orang yang sahabat yang melihat tadi. Lari ke Rasulullah, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, saya bersaksi bahwa kau adalah utusan Allah ya Rasul. Ada apa, kata Rasul? Orang yang tadi kau sebut, yang kami lihat hebat dia, betapa hebatnya jihadnya, terus kau sebut dia min ahlin nar, betul kau ucapan Anda. Jadi kami lihat. Nah, terus Rasul mengucapkan sabda yang mirip dengan sabda itu tadi. Ada orang mengerjakan amal ahli surga, naudzubillah. Artinya yang tampak seolah itu amal ahli surga. Tampaknya orang itu amal ahli surga. Kan kita nggak bisa menghukumi hatinya orang. Yang tampak itu amal ahli surga, ternyata naudzubillah berbalik. Makanya para guru-guru kita, terutama para abaib itu, mereka lebih mementingkan diterimanya amal daripada sekedar kuantitas amal atau jumlah amal itu. Ya bukan berarti tidak boleh banyak-banyakan, tapi kualitas amal itu juga perlu diperhatikan. Kita introspeksi diri. Jadi senantiasa takut
Wa fi ghayatut takhwif, dalam hadis itu terdapat puncak penakut-nakutan, puncak ketakutan li ahli taqwa istiqomah, bagi orang ahli takwa dan istiqomah. Dalam hadis tadi kan ada orang beramal ahli, ya kan gitu. Amal ahli surga tiba-tiba berubah jadi amal ahli neraka, naudzubillah, ditutup dengan amal seperti itu. Sebaliknya ada orang amal beramal ahli neraka, makanya tidak boleh meremehkan orang. Tiba-tiba Allah rubah, dia kasih hidayah, akhirnya berbalik. Jadi amal ahli surga sampai ditutup dalam keadaan seperti itu. Di situ terdapat fadlan an ahli tafrid wa taqlid. Itu terdapat penakut-nakutan bagi orang yang ahli takwa istiqomah, apalagi orang yang ahli tafrid dan taklid, apalagi orang yang ahli keteledoran dan mencampur adukan amal. Orang istiqomah saja harusnya takut melihat hadis tadi, yang mana ada orang amal ahli surga tiba-tiba berubah. Ini yang amal ahli surga, apalagi yang tidak amal ahli surga. Wa kana ba'du salafus saleh, sampai sebagian salafus saleh itu mengatakan, ya, mengatakan apa? Yaqul, wallahi ma amina ahadun ala dini la yuslab ila suliba. Demi Allah tidak merasa aman seorang pun atas agamanya untuk dicabut agamanya tadi, kecuali akan dicabut agamanya. Tidak ada satu orang pun yang merasa aman bahwa Islamnya, dia merasa aman kalau Islamnya dicabut, merasa aman daripada dicabut Islamnya. Ada apa-apa, tenang, saya pasti. Nah, kecuali nanti akan dicabut oleh Allah SWT. Na'udzubillah. Wa qad kana salafus saleh rahmatullahi wa barakatuh. Mereka para salafus saleh berada pada puncak ketakutan daripada ditutupnya dengan penutup yang buruk. Ma'asoleh amalin, bersama dengan solehnya amal mereka. Wakilati dunubim, bersama dengan sedikitnya dosa mereka. Itu masih takut. Hatta qala ba'dhum, sampai berkata sebagian dari mereka, lau uridu alayyal maut alal islam bibabil hujrah wa syahada bibabid dar. Seandainya ditawarkan kepada saya, ya, seandainya ditawarkan kepada saya meninggal, ya, meninggal Islam di pintu kamar dengan meninggal syahid di pintu luar, maka saya, kata mereka, pasti lebih memilih meninggal Islam di pintu kamar walaupun tidak mendapat peringkat syahid. Kenapa? Karena saya tidak tahu apa yang terjadi antara pintu kamar dengan pintu luar. Iya, kalau saya dapat syahadah, kalau tengah-tengah berubah, saya malah di luar Islam, lebih baik saya meninggal Islam. Sampai saking takutnya sampai berkata begitu. Seandainya ditawarkan kepada saya, kata beliau, antara meninggal Islam di pintu kamar dengan meninggal syahid di pintu luar, itu dua bid'ah di pintu rumah, yakni syahadah fisabilillah, maksudnya mendapat syahid di jalan Allah, laqtatul maut alal Islam, saya pasti akan milih meninggal dalam keadaan Islam di pintu kamar ala syahadah daripada syahid di pintu ala babidah, di pintu rumah. Li'anni la adri, sebab saya tidak tahu malladzi ya'ridu liqalbi, apa yang datang kepada hati saya, fima bainal hujrah ila babidah, antara pintu kamar dengan pintu luar pintu rumah. Kalau akhir yang lain berkata, ibad ikhwani, kepada saudaranya, idza hadaranil maut, kalau datang kepada saya kematian, faqut indi inda roksi, kamu duduk di sisi kepala saya, wandur, perhatikan saya. Kalau saya mau mati sekarang, kau duduk di samping saya, di kepala saya, perhatikan. Ada tanda-tanda enggak? Fa in ra'aitani, kalau kau melihat saya qad mutu al Islam, ya, saya meninggal dalam keadaan Islam, fakhudh jami'a mamai, maka ambil harta milik saya, apa yang ada bersama saya, fabi'hu, juallah, wa khudh bi sukkaran waluza, dan ambil dengan harta tadi, ya, gula-gula, beli gula-gula, itu apa, daripada luz, daripada manisan, ya. Wafarik ala sibyan, bagikan manisan itu kepada anak-anak kecil sebagai rasa syukur karena dia meninggal dalam keadaan Islam. Tapi wa in ra'aitani, tapi kalau sebaliknya kau lihat saya mati dalam keadaan selain ala ghairi dzalik, atas selain keadaan seperti itu, selain yang penutup yang baik, fa'limin nas, kamu beritahu kepada orang, liyusolli alayya man arada yusolliya, hendaknya mensolati atas jenazah saya siapa yang kepingin sholat atas saya. Siapa yang tidak kepingin, tidak usah sholat atas jenazah saya. Beritahu kepada orang, ya. Maka ala basiratin, bagi dia yang betul-betul ingin mensolati jenazah saya, silakan. Karena qad dzakarallahu alamah, maka beliau itu sudah menyebut tanda-tanda mana orang yang mati dalam keadaan Islam, mana tanda-tanda orang ya yu'rafu biha, yang mana dikenali dengan tanda-tanda al-farq bainal amrain, perbedaan antara dua perkara keadaan orang yang mati tadi. Kalau farah itu qad matal Islam, kata temannya tadi, maka saya melihat orang itu, beliau itu mati dalam keadaan Islam, fa'ala ma amarahu, maka orang tadi melakukan apa yang diperintahkan, berupa tasadduq ala sibyan, bersedekah kepada anak kecil, dia jual apa sesuai wasiatnya tadi, dijual hartanya, diberikan manisan
di apa? Bagikan pada anak kecil. Wa hikayatun fi dzalika katsiran masyhurah. Hikayat para salafus saleh tentang takutnya mereka tentang kematian itu ya, tentang mati atas sul khotimah, takutnya mereka itu banyak sekali hikayat-hikayat. Wa'lam. Ini paragraf penutup sebelum kita tutup. Wa'lam, ketahuilah anak katsiran ma yukhtam bisu. Kebanyakan orang itu ditutup dengan keburukan, naudzubillah, lil ladzina yatahawanu bisalah, itu orang-orang yang mengentengkan salat al-mafruḍah, salat yang wajib. Wa zakatul wajibah, mengentengkan zakat yang wajib. Waladina yatabiuna aw yatatabbauna auratal muslimin. Apalagi orang yang suka kepo, ya, menelusuri aurat aibnya orang muslim yang lain. Fudul. Waladina yang kusunal mikyal wal mizan, orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan. Waladina yakhda'una muslimin, orang yang suka menipu kaum muslimin dalam muamalah. Yaghshunahum, mendengki kepada mereka atau menipu mereka. Yulabbisuna alim umur fi umur jin wa dunya, menipu mereka baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Ini maksiat-maksiat yang banyak menyebabkan su'ul khotimah. Waladina yukadzibuna awliya Allah, orang yang mendustakan para wali-wali Allah, memusuhi para wali-wali Allah. Wa yunkiruna alim bighairi haq, mengingkari atas para wali Allah tanpa ada alasan yang benar. Waladina yad'una walal awliya, orang-orang yang mengaku-ngaku hal daripada para wali, komakomatim atau makom dari para wali, minggu sedikit tanpa ada kebenaran, kejujuran pada kenyataannya. Wa asbahi dzalika min umur syaniah, dan yang semacam itu dari perkara-perkara yang buruk. Intinya semua kemaksiatan itu bisa mengancam seorang itu untuk menyeret dia kepada su'ul khotimah. Naudzubillah, apalagi kalau dilakukan terus tanpa dia sadar. Maksudnya dia tidak sadar bahwa itu suatu maksiat. Wa min aqwabi ma yaqabu minhu ala sahibi su'ul khotimah, dan termasuk yang paling ditakutkan atas pelakunya su'ul khotimah adalah al-bid'atu fid din, berbuat bid'ah dalam agama. Wa kadzalika idbaru syak fillah wa rasulih, begitu juga menyimpan keraguan-raguan tentang Allah dan Rasulullah SAW dalam hatinya. Ya. Wal yaumil akhir, ragu-ragu terhadap hari kiamat. Falyahdharil muslimin dzalika wa terhadap, maka hendaknya seorang muslim berwaspada terhadap hal itu dengan puncaknya kewaspadaan. Wala asima min amril ilahir rahim, dan tiada yang dapat melindungi dari siksanya Allah kecuali orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian beliau ditutup oleh beliau dengan doa, Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka binuri wajhil karim an tatawaffana muslimin wa an tulhiqana bis-sholihin fi afiyatin ya rabbal alamin. Ya Allah, wa ya arhamar rahimin, wa yang maha penyayang di antara seluruh penyayang, nas'aluka binuri wajhil karim, kami mohon padamu dengan berkat cahayamu, cahaya zatmu yang mulia, anta taufana muslimin, agar kau wafatkan kami dalam keadaan muslim, wa tulhiqana bis-sholihin, agar kau susulkan kami dengan orang yang soleh, fi afiyatin, dalam keadaan selamat, ya rabbal alamin, wahai Tuhan penguasa seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bissawab. Sirri Fatihah. Abdullah bin Abdul Hajjaj, Fatihah.